والتعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ayo baca dulu. Sampai mana kemarin? Ya, Sofi baca dulu. Sampai sekarang berarti doa selesai wudhu kemarin. Faja farota farfa baswarokai. Iya. Jadi hal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na biha bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid darin amin. Babu adabil wudu'i ila an qala fa iza faragta ila akhirih. Fa iza faragta, maka apabila telah selesai daripada wudu, farfa, maka angkatlah. Farfa, rafa'a yarfa'u irfa, gramarnya ya. Farfa, maka angkatlah basoroka pada pandanganmu. Pandanganmu kamu angkat ila samai ke langit. Menghadap ke atas ya. Wakul dan ucapkanlah. Wakul dan ucapkanlah. Ucapkan kalimat Allah asyhadu alla ilaha illallah. Pada kalimat asyhadu, bersaksi aku pada bahwasanya tingkah itu domir annya termasuk al mukhaffafa anisakilah ya. Karena kalau yang ambil nasab itu hanya masuk kalimat fiil. Bila mana ada setelahnya kalimat isim jumlah ismiyah gitu ya. Itu dipastikan annya al mukhaffafa anisakilah. Tadinya mah anahu ya. Anahu, begitupun yang ada pada kalimat masuk kalimat fiil kalau sebelum dia berupa fiil makna yakin ya, apa asyhadu, apa a'lamu, pokoknya yang maknanya itu yakin. Atau kayak taqotu, itu annya ntar fiil mudhari'nya itu enggak dibaca nasab enggak ya. Tetap marfu. Itu jadi khobarnya annahu ya. Tapi annahunya ditakhir jadi domir sya'annya dibuang. Tidak salah annahu la ilaha illallah. Pada sesungguhnya tingkah gitu ya. Jadi sama dengan fa'lam annahu la ilaha. Nah, kalau di sana disebutin domir sya'an yang enggak dibuang. Kalau ditakhfif wajib dibuang, enggak boleh anhu, enggak boleh. Harus annahu. Pada sesungguhnya tingkah itu la ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak gitu. Itulah ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak. Khobarnya mahdzuf itu maujud ya.
khobarnya itu maujud. Illallahu kecuali Allah. Illallahu kecuali Allah. Oh, sambil dikit tatbik nahunya ya. Ilallah dibaca rofa karena apa tuh? Asyhadu an la ilaha illallah illa adat istisna. Allah berarti mustasna dibaca rofanya karena apa? Jadi apa? Masih ingat kemarin? Jadi badal dari kan rofa tuh berarti marfu yang mubdal minhu marfunya mana? Masih ingat kemarin? Bab istisna. Itu mahal dari badal dari mahalnya la wasmiha ya. Mahalnya la wasmiha, tempatnya la dan isimnya itu tempatnya mubtada. Jadi la ilaha itu tempatnya jadi mahalnya la wasmiha itu tempatnya mubtada. Mubtada i'rabnya apa? Rofa itu ya. Maka ilallah Allahu dibaca rofa menjadi badal dari mahalila wasmiha gitu ya. Bukan dari isimnya lah, kalau lah mahalnya isimnya lah mahalnya nasob gitu. Dari mahalnya la wasmiha. Maka dibaca rofa. Kalau kita udah sampai bab istisna pas kan sering kita baca tuh la ilaha illallah Allahu dibaca rofa karena apa? Kan ada ilah, ada istisna ya. Jadi mustasna dibaca rofa menjadi badal dari la wasmiha karena apa? Kok jadi badal? Karena pada kalam tam manfi ya. Kalam tam manfi itu mustasna bagusnya jadi badal gitu ya. Jadi badal daripada al mustasna minhu. Nah di sini mustasna minhunya itu mahalnya la wasmiha. Wahdawal sendirinya Allah. La syarika tiada yang bersekutu itu maujud. La syarika tiada yang bersekutu itu maujud lahu pada Allah. Tiada yang bersekutu dalam ketuhanan ya. Sendiri Allah enggak ada yang menyamainya bersama-samanya dalam disembah, dalam mengatur. Wa asyhadu dan bersaksi aku anna Muhammadan pada sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah. Anak. Apa amalnya anak? Apa amalnya anak? Tansibul isma tarfaul khobar tuh anak Muhammadan tuh mansub isimnya anak abduhu jadi khobarnya. Sungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu itu abdu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Subhanaka ay sabbah tu atau sabbahna subhanak. Masdar pengganti daripada fi'il. Subhanaka maha mensucikan kepadamu. Maha mensucikan aku kepadamu. Sabbahtu subhanak. Allahumma ya Allah wa bihamdika dan dengan memuji kepadamu ay multabisan bihamdika. Wa bihamdika dan dengan memuji kepadamu asyhadu bersaksi aku an sama pada sunya tingkah an al mukhaffafa anis sakilah. Itulah ilaha tiada Tuhan yang disembah dengan hak. Kalau di Sapina ada tuh ya. Mana la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Itu mawjud illa anta kecuali engkau amil tuh berbuat aku su'an pada perbuatan jelek. Coba amil tuh fi'il fa'il. Berarti su'an dibaca nasab jadi apa Ki? Ingat masih? Doroba Zaidun amron. Doroba fi'il Zaidun fa'il amron. Maf'ul bih. Amil tu fi'il fa'il. Su'an ya maf'ul bih. Berbuat aku su'an pada perbuatan jelek. Wa zolam tu. Dan berbuat zolim aku. Dan berbuat zolim aku nafsi pada diriku. Jadi kita berbuat dosa itu sama kita menzolim diri sendiri. Karena apa dosa yang kita berbuat kembali kepada kita antar apa dampak nggak baiknya ya siksanya. Berarti kita berbuat maksiat kan enak tuh. Gimana maksiat biasanya enak ya. Tapi akhirnya kita menzolim diri sendiri. Karena dampak negatifnya, dampak gak enak ini akan menimpa kita sendiri. Maka maksiat itu termasuk
menzolimi diri sendiri. Termasuk orang kafir itu ya orang yang zolim pada dirinya sendiri. Astagfiruka, mohon ampun aku padamu. Astagfiruka, mohon ampun aku padamu ya Allah, wa atubu, dan taubat aku. Ilaika, kepadamu, di mana fi'il mudhari yang diahli yang huruf mudhari berupa hamzah mutakalim itu termasuk fi'il mudhari yang domirnya mustatir wujub, mustatir wujuban, ai anak ya. Jadi nggak boleh astagfiru anak iyaka, nggak boleh. Astagfiru ai anak ya, jadi makanya kalau ngartiin anda kan aku mohon ampun padamu kan gitu ya enaknya mah, tapi kalau mana tarkib lebih tepatnya mohon ampun aku, nah itu ai anak gitu ya, kak padamu, karena kalau bahasa kita hampir sama, seakan-akan aku mohon padamu dengan mohon ampun aku padamu itu kan kayaknya sama ya. Tapi dalam susunan bahasa Arab, kalau aku mohon ampun padamu itu jumlah ismiyah. Kalau aku mohon ampun aku padamu itu jumlah fi'liyah. Itu ada beda tuh. Jadi ada beda faedah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nanti dah ya. Kalau sini jumlah fi'liyah. Maka akunya belakangan ya. Dan taubat aku kepadamu, kembali aku kepadamu. Kenapa kembali? Kita dasar manusia itu fitrah ya. Semua mengakui Allah sebagai Tuhan, siap untuk ibadah. Asalnya itu ya. Nah, setelah berjalan waktu nyimpang. Akhirnya nyimpang daripada perjanjian awal sebagai manusia ibadah pada Allah. Nah, maka sadar. Nah, akhirnya kan apa tuh? Kembali ke jalan semula gitu ya. Itu kan taubat itu kembali pada fitrah yang sebenarnya, taubatnya. Aku taubat, aku kembali kepadamu ya Allah, kak fakfirli, maka ampunilah padaku, watub, dan terimalah taubat alaya atas diriku. Innaka, ini boleh innaka, boleh anaka, karena di makom taklil ya. Makom taklil kalau innaka, berarti dari jumlah innaka anta tawwabur rahim itu apa jumlah istinaf mahal nasob. Jadi tapi apa nama maful li ajlih ya. Kalau anaka itu mentakdirkan lam aili anaka gitu. Karena sesungguhnya ada karena itu. Karena sesungguhnya engkau anta itu taukid ya. Yani engkau itu at-tawwabu yang maha menerima taubat, ar-rahimu yang maha pengasih penyayang. Maha penyayang. Allahumma ja'alni, ya setiap kita doa zikir itu supaya ada pahalanya, kita tahu arti, paling enggak tahu maksud ya, maka lebih baiknya diartiin. Beda sama kita baca Quran, kita baca Quran tanpa mengetahui arti bahkan maksudnya, itu tiap huruf dihitung pahala. Tapi kalau baca doa zikir minimal kita tahu maksud apa yang kita baca, ada pahalanya. Ya bagus lagi tahu makna mufradatnya sekaligus juga tahu maksudnya muradnya. Allahumma ya Allah ij'alni jadikanlah aku, ja'ala ya jalu ij'al fil amr, ini nun apa namanya tuh, nun apa namanya Safi? Min wuqoyah ya. Nun kenapa kok dikasih nun wuqoyah? Jika itu artinya perisai, penjaga ya. Penjaga fi'il jangan sampai karena fi'il itu nggak boleh kasro, karena dalam bab apa tuh? Ya rob ya wala khobdo fiha gitu ya. Fi'il itu nggak ada yang kasro. Nah supaya kenapa kok dikasih nun? Karena bila mana ada ya mutakalim dalam satu kalimat isim atau fi'il sebelumnya itu harus kasro. Karena ya mutakalim cocoknya sebelumnya itu
kasroh. Nah, karena fiil nggak boleh kasroh, maka dikasih nun wikoyah, nun penjaga dari kasrohnya fiil. Kecuali sebelum yang mutakalim berupa alif. Baik alif tasniyah atau alif maksuroh ya. Asoy, asoya, enggak. Karena alif nggak bisa berharokat kan ya. Ya daya, ya apa? Ya daya atau ya tasniyah. Ya itu ya daya, gosal tuh ya daya gitu ya. Setelah ya day ini li. Kalau yang apa namanya? Alif hazani ya daya gitu ya. Ini dua tanganku. Itu karena nggak mungkin sebelum alif atau ya di atasnya itu di kasroh. Maka ya-nya yang berharokat fathah. Alifnya tetap, di atasnya tetap, ya-nya di fathah. Itu ada ya daya, ada ya daya, asli ya ini li gitu ya. Ya ini li. Nah, untuk takfif diidofahkan lafaz ya ini kepada yang mutakalim. Caranya bagaimana? Kan idofah itu kalau tasnya atau jama dibuang nunnya kan ya. Yadai dibuang nunnya. Terus lamnya juga dibuang, ditakfif. Dibuangnya nun emang syarat idofah itu mudof membuang tanwin atau nun pada tasnya atau jama muzakkar salim. Nah, dibuang lamnya sebelum yang mutakalim li itu li takfif. Maka yadai ini li jadi yadai li dibuang lam yadaya gitu. Yadai yadaya. Jadi nun ikoyah itu dibutuhkan bila mana fiil bertemu ya mutakalim. Baik fiil rofa, nasab ataupun jazm. Yadribuni. Lan yadribani. Ini waj'alni. Waj'alni dan jadikanlah aku. Allahumma ya Allah ij'alni jadikanlah aku. Jadikan minat tawabina. Bisa juga minta abidiyah ya. Pada sebagian orang-orang yang taubat. Bagian dari orang-orang yang pada taubat. Waj'alni. Dan jadikanlah padaku. Jadikan min ibadika solihina. Bagian dari hamba-hambamu yang soleh-soleh. As-solihin. Naat bagi ibadik ya. Ibadik majrur ada min. Maka naat daripada majrur ya majrur. Cuma bedanya kalau ibadi biarnya pakai kasroh. Karena jamak taksir. As-solihin. Jarnya pakai apa tuh? Soalnya al-madjarnya iya, karena jamak muzakkar salim. Sama-sama jar cuma beda alamat ya. Karena beda bentuk kalimat. Taukid labzi benar. Kalau manawi kan nafsun, ainun, ya, kulun, ajma itu taukid maknawi. Taukid labzi ada yang diulang itu ada bentuk kalimat, ada huruf, ada jumlah gitu ya. Ini berarti kalimat isim ya, isim domir tuh kak. Domir kaf anta. La abuhu itu ada di misalnya gitu. La af'alu tidak berbuat aku gitu ya. Tinduang huruf. Ta'alam tuh berarti itu ngulang jumlah namanya. Jadi yang di dalam taukid labdi diulang kadang kalimat, kayak di sini kalimat nih ya. Ja'a Zaidun gitu ya. Ini menegaskan bahwa benar-benar Zaid datang bukan lainnya gitu ya. Di sini kan innaka anta kap itu kan domir mukhatab ya, mahal jar. Nah anta ya domir mukhatab.
apa munfasil ya. Kalau kaf yang mutasil. Waj'alni dan jadikan aku soburon di maf'ul saninya ij'al ja'ala ya. Saburon pada orang yang bersabar, orang yang sangat sabar ya. Syakuron yang sangat bersyukur. Sifat mubalaghah ya. Allah as-sabur beda ya. Secara lafaz sama. Jaidun saburun gitu ya. Jaidun syakurun. Allah as-sabur, as-syakur kan. Kan kalau sabar apa tuh? Sabar berarti seorang mendapat suatu musibah, sabar itu kan ya. Kalau syukur karena mendapat nikmat sehingga bersyukur. Nah, kalau ini termasuk sifat as-sabur as-syakur termasuk minal mutasyabiha ya. Lafaz yang dohirnya itu ada penyerupaan dengan makhluk. Perlu wajib ditakwil ya. Jadi sobur yang menjadi sifat Allah beda dengan sobur yang sifat bagi makhluk. Allah as-sobur. Nah, kalau makhluk sabar karena mendapat suatu musibah, suatu nggak ngenakin ya. Nah, Allah as-sobur maksudnya Allah tidak buru-buru menyiksa orang yang berbuat dosa gitu ya. Sabar, Allah sabar. Ada orang dosa nggak langsung diseksa gitu maksudnya. Kita salah nggak langsung diambil nikmat kita kagak. Kagak langsung dihukum. Itu Allah as-sobur. Bukan sobur karena dapat suatu orang nggak nyembah Allah apa nasana kan orang nggak nyembah itu suatu musibah bagi Allah. Enggak, Allah mah nggak ada nggak selain Allah nggak bisa tidak menerima darat, tidak beri manfaat kepada Allah. Orang nyembah Allah nggak dapat manfaat, orang maksiat juga Allah nggak dapat madarat. Maka Allah sobur itu maksudnya apa namanya nggak nyeksa bukan karena Allah madarat karena maksiatnya orang bukan ya. Allah tidak segera menyeksa, menghukum orang yang maksiat atau orang kufur. Asyakur, tadi kan seakan-akan Allah ada manfaat dari selainnya gitu ya. Bukan, Allah tidak menerima manfaat apapun dari makhluk. Allah maha bersyukur maksudnya Allah memberi balasan banyak dari amal dikitnya makhluk gitu ya. Kita berbuat dikit dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Itu maksud Allah maha bersyukur ya. Asyakur. Bukan karena Allah mendapat suatu manfaat dari lainnya gitu. Jadi kita tahu dia jelasin tuh ya. Kayak Allah mencintai, Allah membenci. Itu beda tuh ya. Beda kita cinta kita sama Allah, cinta kita pada suatu, beda Allah mencintai hambanya. Setelah Allah mencintai, kita suatu perbuatan hati ya. Ya. Hati itu kan apa namanya? Suatu yang ada pada makhluk. Nah, Allah beda dengan makhluk. Maksudnya Allah mencintai hambanya, Allah memberi balasan baik ya, memberi pahala kepada orang yang berbuat sesuatu kebaikan itu. Ya Allah mencintainya, Allah membalasnya, memberi pahalanya gitu ya. Allah membenci, murka. Beda sama kita benci sesuatu yang kita nggak suka gitu. Itu maksud Allah memberi balasan siksa gitu ya. Pada orang yang maksiat, kufur, berbuat salah. Gimana kalau kita paham tauhid mukhalafil hawadis ya. Itu adalah lafaz-lafaz yang seakan-akan ada persamaan gitu ya. Johirnya sama, lafaznya doang sama ya. Sifat-sifatnya ada pada manusia, lafaznya sama dengan sifat yang ada pada Allah. Lafaznya doang ya. Mendengar, melihat, bicara. Itu sama lafaznya, maknanya beda jauh. Sifat, hakikat sifatnya beda gitu. Nafsu sifatnya gitu ya. Keadaan sifatnya beda.
Waj'alni azkuruka zikron katsiran nih. Waj'alni kenapa dia? Apa ja'ala itu termasuk temennya zona wakwatu ha, punya maf'ul 2. Nah, sini waj'alni maf'ul awalnya dhamir mutakallim, maf'ul saninya mana? Jumlah ya. Jadi jumlah azkuruka fi'il fa'il maf'ul itu fi mahalli nasbin maf'ulun maf'ul sani. Waj'alni dan jadikanlah aku azkuruka nih kalau pada gitu ya. Pada berzikir aku atau menyebut aku padamu anak menyebut aku padamu zikron dengan menyebut kasiron yang banyak. Jadikan aku orang yang selalu zikir gitu ya, banyak berzikir. Wajah wa usabbihuka dan bertasbih aku padamu bukrotan mansub ala zurfiyah ya. Bukrotan kalau zurfiyah itu kasih dalam waktu pagi gitu ya. Wa asilan dan dalam waktu sore. Sobahan wa masaan. Faman Quran itu doa yang kita baca setelahnya selesai udah baca bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai angkat tangan gitu ya. Kalau kita wudhu itu. Asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburon syakuron waj'alni azkuruka zikron katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini kalau yang umum akan tanya ini ada tambah-tambahan ya. Biasa yang umum tuh yang amil tusuan tuh enggak ada ya. Tapi karena kita udah ngaji kita baca ya. Tambahin walaupun enggak selalu karena kita biasanya ini kita enggak baca ya sebagaimana biasa kita baca yang kita udah hafal tuh ya. Tapi karena kita udah ngaji ini, suatu saat kita baca juga gitu ya. Suatu waktu kita baca yang ada tambahan ini. Kami tusuan jala wajal nasi, tasbih waktu bilik, fakir waktu bala ya inaka tabaraka. Allah majani kan ada tuh ya. Itu udah biasa kita baca. Nah, terus ada tambahan lagi waj'alni saburon syakuron ya itu juga yang umum dibaca enggak ada. Ya kita tambahin. Waj'alni azkuruka zikron katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Nah, faman qara faedah hikmah daripada kita baca doa selesai wudu ataupun kita selesai mandi junub ya. Mandi junub selesai sama yang kita bacain. Dan baca jangan di kamar mandi, udah keluar kamar mandi. Tadi ngangkat tangan ke langit. Bagaimana gitu dalam rumah? Ya kalau emang kiranya mungkin, walaupun sama itu atas ya. Ya ada bayi kita yang kayak di sini wudhu sini nih. Enggak apa ada bayi kita lihat langit ke atas gitu. Walaupun maksud sama di sini penting arah atas kita sambil menghadap angkat tangan kita pandangan ke atas gitu. Andaikan mungkin langsung lihat langit, ya ada baiknya gitu. Karena apa kok kalau doa ngangkat tangan ke atas? Ya karena kan kalau istilahnya kalau kita sholat menghadap kiblat gitu ya. Tapi kalau doa menghadap ke atas seakan-akan beda dengan arah kita sholat. Nah itu dikatakan Ka'bah atas itu kiblatnya gitu. Kiblatnya doa ibarat. Kalau kiblat sholat Ka'bah. Kiblatnya doa ya ke atas. Karena kita mengarah kepada
suatu apa yang di atas kayak aras atau lahil mahfud ya. Oleh anak sama kiblatud du'a ya. Waliyana hawajal ibad fi khazanatin tahtal arsy. Dan kebutuhan-kebutuhan seorang hamba itu diletakkan di suatu khazanah, macam kayak gudang gitu ya. Kayak kita lemari, kayak ada suatu tempat di bawah aras. Aras yang di atas. Di bawah itu ada di bawah aras yang kita menadahkan tangan ke atas. Di kiblatnya dua itu ya langit. Menghadap kiblat tapi tangan mengarah ke aras. Karena segala kebutuhan kita itu ditaruh di bawah aras gitu ya. Di khazanah yang ada di bawah aras. Nah ini faedah hikmah daripada doa setelah wudu. Faman maka bermula siapa orang. Berarti kalau bermula apa hal bermula? Mubtada. Mubtada ya Robnya? Rofa. Koman enggak manu, famanu. Kenapa coba? Karena man termasuk isim mausul bagian dari isim yang mabni. Ada berapa isim mabni? Isim mabni itu ada 6. Apa coba? Ini isim mausul ya. Isim isyarah, isim domir, isim apa lagi? Isim syarat, isim istifham. Kan man bisa istifham, bisa mausul tuh ya. Kalau ada isim fiil. Oh tuh kalau kita mau ngaji itu kita harus tahu tuh ya. Nah, 6 kalimat ini nih, 6 isim ini tidak berubah, tidak terpengaruh dengan amil gitu ya. Ada yang selalu sukun, ya. Banyak kan sukun memang. Ya ada yang fathah, huwa fathah ya. Pokoknya di mana isim mabni itu tidak terpengaruh amil akhir kalimatnya dalam satu keadaan. Paling mahalnya aja ya. Mahalnya yang beda antar mahal rofa, mahal nasob, mahal jeri. Agar sini man is boleh ismun mausul atau ada baca ismul mausuli enggak apa-apa. Ada baca ismun mausulun. Man ismul mausuli mabni ala sukun fi mahali apa situ? Fi mahali raf'in mubtadaun gitu ya. Alfa fal istinab man ismul mausul mabniun ala sukun gitu. Selalu sukun. Mahalnya aja rofa jadi mubtada. Bisa ambil tatbik ya. Ngaji nahwu itu lebih gampang kita lebih gampang mengerti sambil praktek pas baca kitabnya gitu ya. Karena ntar kita udah hatam jurumiyah kan ya. Semua bab udah kita bahas. Ya buat sambil ingetin lah ya. Berarti kan mubtada rofa. Kok nih enggak ada alamat rofa? Sukun kan enggak ada rofa ya kan? Ada doma, waw, alif, nun. Oh berarti sukunnya ini mabni, sukun bina namanya ya. Mabni. Mahalnya aja rofa. Itu koro'a. Nah katanya kan khobar itu isim dibaca rofa. Ini koro'a fi'il gitu. Kembali ke bawah khobar. Khobar ada khobar mufrad, ada khobar guer mufrad ada berapa? Guer mufrad ada 2. Ada jumlah, ada sibul jum. Nah jumlah ada berapa lagi? Jumlah ada 2 lagi. Jumlah ismnya, jumlah fi. Nah ini yang mana nih? Jumlah fi'liyah. Gitu. Berarti koro'a fi'il. Fa'il nanti mahal rofa jadi mahalnya aja rofa. Kan koro'a fathah bukan rofa. Jadi fi'il madhi selamanya fathah. Adapun rofa itu pada mahalnya aja ya. Kan kata isim ini fi'il. Itu tadi mahalnya doang. Fi'il fa'il fi mahali rob'in. Apa namanya khobarun. Gitu. Itu Qur'an baca di Yaman dia. Membaca hadhihi dawati pada ini beberapa doa. Pada ini berapa doa. Fi wuduhi dalam wudunya. Kharajat maka keluar oleh khotoyahu.
oleh khotoyahu beberapa kesalahannya. Jamaknya khotoun ya, jamak taksirnya. Min jami adoihi dari beberapa anggota badannya. Coba khorojat kan fi'il, berarti khotoya jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il robnya khotoyahu, berarti apa alamat rofanya? Wa alamat rofihi alif di mana tempatnya? Fa'amal alifu fatakunu alamat rofi fil is fitasnya til asma kan ya? Khosoh gitu. Sedangkan khotoya jamak taksir, bukan isim tasniyah. Berarti bukan alif apa? Khotoyahu. Mana akhir kalimat khotoya? Khotoya akhirnya mana? Huruf apa akhirnya? Alif. Berarti kalau alif isim maksur pemankus. Maksur. Al-maksur. Al-ismul maksur walazi akhiru alifun lazimatun. Nah, kalau isim maksur Arabnya bagaimana? Muqaddar, mutlakon. Maksud mutlakon, rof'an, wa nasban, wa jaron. Itu muqaddar. Berarti wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif gitu ya. Lit ta'azur. Ya nahul ismul maksur. Atau jakmu taksir daripada isim maksur. Keluar oleh beberapa kesalahannya dari semua anggota badannya. Apa kan? Kalau kita enggak gitu ntar khorojat fi'il. Khotoya fa'il kok. Alamat rofanya apa nih? Alif bukan isim tasniyah. Oh berarti alamat rofanya doma muqaddaro. Khotoya mudhof, domir hanya jadi mahal jar mudhof ilaih. Wa khutima dan pas itu di stempel gitu ya. Wa khutima dan kalau Jawa den cap apa tuh? Dicap, diberi stempel ya. Dan bisa juga ditutup boleh. Dan diberi cap, diberi stempel oleh ala wudu'ihi atas wudu'nya. Naibul fa'il ya. Jar majrur maharofah jadi naibul fa'il. Bi khotamin. Nah, kalau khotim kayak Nabi itu bisa khotimul anbiya, bisa khotamul Kalau khotim apa arti khotim? Khotim penutup para Kalau khotam apa khotam? Stempelnya para cap. Nah, kalau dari stempel plek satu udah beres tuh, udah nggak ada lagi urusan deh, udah putus gitu ya. Kalau udah banyak surat, udah stempel lah, udah CC, udah nggak ada lagi gitu ya, udah nggak diganggu gugat lagi udah. Maka Nabi khotamul boleh khotim, boleh khotam, tapi kalau di sini nggak boleh khotim, harus khotam dengan stempel gitu ya, dengan cap. Jadi udah gitu stempel, udah ACC gitu ya, udah apa legalitasnya diakuin gitu. Lalu kita baca doa tadi. Warufi'a dan diangkat oleh lahu wudunya ya. Dan diangkat mana oleh lahu baginya wudu. Jadi rufi'a kan fi'il majhul tuh. Fi'il majhul berarti kalau majhul yang dia hilangin apanya? Fa'ilnya mana berarti? Siapa fa'ilnya? Mengangkat. Siapa yang ngangkat? Bisa Allah secara hakikat, bisa Allah nugasin siapa? Siapa yang ditugasin ngangkat amal? Ya malaikat, mengangkat malaikat. Ya malaikat ini, malaikat ada malaikat yang bawa amal gitu ada dia. Hafazoh. Malaikat. Ini enggak disebut malaikatnya, rufi'a, diangkat oleh lahu bagi wudunya ya. Terjadi rufi'a fi'il madhi majhul
lahu jar lamru jarhu maharo jar jadi majrur fi mahali jarin ya. Al jar wal majrur fi mahali rof. Al jar wal majrur fi mahali rofin naibul fa'il gitu cara ngerapnya ya. Al jar wal majrur fi mahali jar fi mahali rofin naibul fa'il. Karena pengganti fa'il itu bisa maf'ul bih, bisa masdar, bisa dzaraf atau jar majrur. Apa namanya? Jalas tuh ama masyaikhinya. Aku duduk aku di depan seorang syekh. Dibuang akunya di mana? Jalas tuh ama masyaikhi. Dimajhulkan, berarti enggak disebut dhamir mutakalimnya tuh. Jadi apa? Julisa ama musyaikhi gitu ya. Dari ama masyekh kan jawab tuh. Jadi ama jadi rofa naibul fa'il. Jadi enggak selamanya naibul fa'il itu berupa maf'ul bi gitu. Jurumnya kan satunya maf'ul bi doang ya. Doroba Zaidun Amron, duriba Amrun gitu kan. Tapi tadi itu bisa maf'ul bi, bisa zorob, bisa masdar, bisa jar majrur ya. Yang pengganti daripada fa'il. Ini kalau Jawa dimanain? Warufya dan angkat opolahu itu ya. Opolahu kaduanya wudu itu. Tetap ditandai nebul fa'il. Terus waru tahtal arsy di bawah ars. Dalam kalau berebut udah bawah pakai dalam sih itu dalam itu cuma nandain jorok doang gitu. Ing dalam ngisore ars gitu ya. Udah di dalam di bawah itu. Tujuannya mah buat nandain bahwa tahta mansub ala zorfiyah. Ya di bawah ya di bawah ars enggak apa-apa. Jadi kalau tanda zor bisa bisa dalam gitu. Di bawah aras falam yazal maka senantiasa dia wudu ya. Maka karena kalau mana harfiahnya tidak bergeser ya mazala, mafatia, mabariha, manfaka itu semuanya tidak berubah ya. Tidak bergeser ya. Tidak terbebas, tidak terlepas. Tapi mana maksudnya mah senantiasa. Itu enggak bergeser. Kan berarti kita aneh enggak bergeser. Mazil tuh jalisan. Aneh enggak bergeser duduk. Maksudnya apa tuh enggak bergeser? Selalu gitu ya. Selalu senantiasa. Kalau diartiin, tapi kalau di Jawa tuh ngaji tetap dimanin mana harfiah. Walam jalan ora geser, yuk sama geser itu bahasa Jawa juga. Walam ya orang mingsir ya. Orang lingsir ya. Lam orang ngingsir, opo wudu itu, orang lingsir. Ya kalau mana muradnya sih tidak senantiasa ya. Maka tidak bergeser dia wudu, ya senantiasa maksudnya. Itu yusabihu bertasbih. Bertasbih atau memaham sucikan dia wudu Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Sabbaha yusabihu tasbih bertasbih. Wa yuqaddisuhu dan maha mensucikan dia wudu pada Allah wa yuktabu dan ditulisnya nih ada jar majrur ada. Jadi kalau ada kumpul jar majrur, dzaraf, masdar, maf'ul bi setelahnya fi'il majhul ya, maka yang menang itu maf'ul bi. Yang jadi naibul fa'il. Setelah maf'ul bi masdar. Setelah masdar dzaraf, setelah itu baru jar majrur gitu ya. Sudah di mana nih dia jadi naibul fa'il? Lihat. Kalau maf'ul bi itu dia diutamakan. Kan habis iktabu lahu tuh. Tadi naibul fa'il bisa berupa jar majrur. Nah, karena ada lafaz yang awalnya maf'ul bi, jadi yang dijadiin naibul fa'il. Yaktubu al malaikatu lahu sawaba zalik yang segitu ya. Nah, sawaba yang tadinya maf'ul jadi naibul fa'il. Wa yuktabu dan ditulis lahu baginya
Berarti lahu baginya mutawadi ini. Mutawadi sampai orang yang wudu. Maka wudu itu termasuk isi masdar. Masdar yang apa namanya? Jadi kalau wudu itu apa? Lafaz Arabnya tawadu kan gitu ya. Tapi dipakai itu bukan tawaduan, wuduan ya. Banyak kan tawadu tuh wuduan gitu ya. Kok wudu itu bukan masdar dari tasrifnya amil gitu. Itu disebut isi masdar. Kalau masdar maf'ul mutlak ya, itu masdar itu ya masdar dari tasrifnya amil gitu. Tawaddu'a ya tawaduan itu hamzah bukan tawaddu' bukan ya. Itu masdar. Tapi kalau tawaddu'a ya tawaddu'u berlakunya kan masdarnya itu wudu'an ya. Maf'ul mutlaknya dah. Itu disebut isi tapi ya kalau salah ini maf'ul mutlak. Kan maf'ul mutlak bisa disebut masdar, bisa disebut maf'ul mutlak. Nah, ada yang nggak bisa disebut kayak ini. Dorob tu jaidan salah sata dorbatin. Nah, itu salah sata maf'ul mutlak. Masuk alal maf'ul pengganti masdar gitu ya. Dorob tu zaidan ason. Ason itu nasab tuh. Apa ason artinya? Tongkat ya kan. Dengan tongkat. Itu maf'ul mutlak. Nggak bisa disebut masdar gitu ya. Nah, kalau dorob itu dorban bisa disebut masdar, bisa disebut maf'ul mutlak. Kan dalam judulnya kan bab masdar ya. Masdar maf'ul mutlak sebutnya. Masdar itu bagian daripada min khamsatil mafa'il. Kan 5 maf'ul bi, maf'ul mutlak. Tapi kalau di judulnya masdar, ya karena emang kita pemula gitu ya. Nah, masdar bagian dari maf'ul Nah, tidak selamanya masdar itu bisa alatnya amil. Dorob itu kan amil tuh. Ason ya, dengan tongkat. Atau sauton dengan pecut. Jadi sauton jadi mansub alal maf'ul mutlak ya. Nah, kalau wudu'an, tawaddu wudu'an itu maf'ul mutlak. Cuma bukan masdar. Isi masdar gitu. Sesuai tasrifnya gitu. Iya, kalau tidak sesuai tasrif isi masdar gitu. Iya. Iya beda tasrif aja, beda wazan ya. Atau biasanya disebut dengan apa? Kan ada masdar lafzi, masdar makna. Kayak qa'ad tuh ku'udan. Jalas tuh ku'udan gitu kan. Itu kalau maknawi itu mah ya. Itu bisa disebut sama itu dia disebut isi masdar juga dia itu. Maf'ul mutlak atau isi masdar. Tapi enggak. Isi masdar enggak, lafadznya sama cuma beda tasrifnya aja. Beda wazan gitu ya. Kalau jalas sukudan itu masdar maknawi sebenarnya ya. Kalau jalas tuh julusan masdar lafzi. Tapi bisa disebut juga maf'ul mutlak gitu. Kullu masdarin maf'ulun mutlakun walaisa kullu maf'ul mutlakin masdarun gitu. Jadi maf'ul mutlak lebih umum daripada masdar. Tiap masdar bisa disebut maf'ul tapi tiap maf'ul mutlak belum tentu masdar. Ya tadi dorob tuh zaidan sauton dengan pecut. Nah itu maf'ul mutlak tapi nggak bisa disebut masdar. Karena bukan masdarnya amil gitu ya. Lihat ya. Ditulis oleh elahu baginya mutawadi oleh sahabu jalik bahala demikian wudu sampai kapan tuh? Enggak, tasbih wa takdis ya. Itu di master dari sabbaha yusabihu di qaddasa yuqaddisu takdis. Oleh pahala demikian at-tasbih
Disara deh, disara tandain ya. Wa taqdis sampai kapan? Ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Tuh. Itu hikmah kita baca doa habis wudu. Maafin kalau kita nggak baca nggak kayak gini ya. Kalau kita baca doa habis wudu tadi itu apa namanya? Segala kesalahan kita diampunin, keluar ya dari diri kita. Wudu itu mengeluarkan segala kesalahan dari semua anggota badan, terutama yang nggak hanya dari kita basuh doang ya. Jadi kesalahan itu nggak hanya dari muka, kesalahan muka, tangan, pala, kaki. Empat anggota wudhu ya. Tapi kalau kita nggak baca doa itu ya, yang istilahnya yang lainnya itu nggak ikut keluar kesalahannya gitu. Nah kalau kita baca semua kesalahan dari diri kita ini tidak terbatas pada yang 4 anggota tadi. Terus distempel, kita distempel, legalisir gitu ya. Diangkat ke aras. Nah, setelah di aras, ya, di bawah aras itu wudhu kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pokoknya, bisa. Ya, jangan kita apa pikirin secara logika gitu. Allah Maha Kuasa kan bisa aja ya. Wudhu itu kayak nanti kematian itu maut dirupakan nanti di akhirat ya dirupakan kambing gibas disembelih. Maka dengan disembelihnya kambing gibas yang rupa daripada maut udah nggak lagi kematian gitu ya. Jadi wudhu itu ya dirupakan bagaimana, yang penting yakinnya kita wudhu kita diangkat sampai di bawah aras, nah itu bertasbih. Nah pahalanya diberikan kepada kita gitu ya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Berarti ya sehari semalam berapa banyak tuh wudhu kita. Dan itu semuanya bertasbih terus gitu ya. Dari si tanbib nih kan ya. Hikmah kita damul wudhu ya. Ada tanbib di sana tuh. Yundabu idamatul wudhu. Ini supaya bareng-bareng kita apa namanya? Introspeksi diri atau peringatan buat diri kita deh gitu ya. Bukan dari tanbih ini kita buat introspeksi atau kita buat motivasi dah gampangnya. Yundabu idamatul wudhu lima waroda fil hadis al-qudsi fil hadis al-qudsi ya. Jadi kita dianjurkan sunnah untuk apa? Selalu wudhu ya. Batal wudhu, batal wudhu. Karena ada riwayat berupa hadis qudsi. Ya Musa, ija asobatka musibatun wa anta al ghair wudhu fala talumanna illa nafsaka. Dia. Jadi Nabi Musa itu peringatkan apabila tapi secara khusus ini Musa ini hitab ya, tapi secara umum ya buat umat ya. Apabila mendapat musibah, apabila menimpa padamu suatu musibah, sedangkan kamu mau hal ya, atas keadaan tidak wudhu, maka jangan kamu celak. Sungguh jangan, tuh ada adun tauhid. Sungguh jangan kamu celak, maksudnya jangan kamu salahin gitu ya. Illa nafsa, kecuali diri kamu sendiri. Kita nih dapat musibah nih, apa aja rupanya. Yaitu yang kudu kita salahin jangan siapa-siapa, diri kita sendiri. Ngapa nggak wudhu gitu ya. Berarti mafhumnya apa tuh? Kalau kita wudhu, insya Allah tidak terkena musibah. Itu hikmahnya ya. Selama kita wudhu, insya Allah jauh daripada musibah. Maka bila mana dapat musibah, kita nggak punya wudhu, disalahin diri sendiri. Oh, apa nggak wudhu? Gitu. Nah, ada lagi nih. Hikmah daripada dawamul wudhu. Wali qali sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah bersabda, dum alat toharoh yuwasa alaika rizku. Ya. Yuwasa alaika rizku. Kata Nabi, dawamkan wudhu ya.
dawamkan atas bersuci, iwasa, maka diluaskan atasmu oleh rizki. Iwasa dibaca jazm karena pak jawabnya dibuang. Jadi termasuk faid hikmah daripada amal wudu, diluaskan rizki. Kama afada dzalika al-Buzairi minakan an Sayyidi Mustafa al-Bakri. Mustafa al-Bakri. Jadi, siapa orang dalam wudu, insya Allah dia terhindar dari musibah dan dilapangkan rizkinya. Walaupun sih kita yang kita apa kan lihat perintahnya, jangan lihat hikmahnya ya. Jangan lihat, tapi tetap dia pun ada hikmah dalam wudu seperti itu. Walaupun kita kedepankan bukan karena itunya, tapi karena itu perintah gitu, ada anjuran. Wajtanib dan hindarilah, jauhkanlah fi wudu'ika dalam wudu kamu. Sab'an pada 7 perkara. Apa aja tuh? Dalam wudu yang kita hindari 7 perkara. La tanfad. Jangan apa tuh? Ini apa namanya nih? Mengipatkan kali ya. Ngepret. Jangan mengepret gitu. Jangan mengipratkan gitu. Jangan mengepret, jangan mengipatkan kamu. Menghentakkan, mengepretkan kamu. Ya dai kepada pada kedua tangan kamu. Fatarusya, ini fasababiyah nih ya. Jatuh setelah la nahiyah. Maka sebabnya, kalau tadi kan mengipratkan, ini jadi menyiprat. Kalau tadi kan sebab ngepretin tangan, air nyiprat gitu kan ya. Fatarusa maka sebabnya menjadi Fatarusa maka sebabnya menyipratkan kamu al-ma'a pada air. Fatarusya maka sebabnya menyipratkan kamu al-ma'a pada air. Wala, kan kalau gitu kita kayak nggak mau ketempelan bekas ibadah gitu ya. Wala taltom, dan jangan menampar kamu dalam wudu prok. Sana kan kayak nampar muka sendiri ya. Dan menampar kamu wajhaka pada wajahmu, wala rosaka dan tiada pada kepalamu. Pada berarti maf'ul ya. Bilma'i dengan menggunakan dengan air, latman dengan tamparan, dengan sun. Ini namanya masdar labdi itu ya. Masdar juga, maf'ul mutlak juga latman ya. Dari ambilnya wala yaltam, wala taltam. Jadi jangan kaprok. Aduh begitu ya. Akhirnya orang sebelahnya juga jadi merasa terganggu. Kaprok ya. Biasa aja. Apalagi pertama tuh, jangan ngepretin tangan, jangan nampar muka pada waktu membasuh itu atau pala. Ketiga, wala tata kalam, jangan bicara kamu fi asnil wudu, idai tengah-tengah wudu, lagi wudu ngobrol, jangan. Wala tazid, dan jangan menambah kamu. Wala tazid, dan jangan nambah kamu. Zada apa? Zada yazidu, mukhatab tazidu. Lah kok mana ya-nya pas la tazid? La tazid kan gitu ya. Itu ada kaidah di mana kumpul dua huruf sukun, pertama huruf elat, kedua huruf sohe, maka huruf elatnya dibuang. Tadi tazid gitu ya. Tazidu adalah nahiyah penjazam. La tazid. Nah, karena ada huruf elat ketemu huruf sohe sukun juga, dibuang huruf elat yang ngalah nih. Fil ghusli, dan jangan menambah kamu fil ghusli dalam membasuh ala salasi marotin atas 3 kali. Wala tuksir, dan jangan memperbanyak kamu sobbal ma'i pada mengguyur air
Min gori hajatin dari tanpa hajat. Bi mujarrodil waswasa dengan semata-mata waswas. Atau kita wudu Quran buang segede-gedenya ya. Yang ada banyak kebuang. Sedang aja bukannya gitu. Dan juga jangan berkali-kali karena nggak yakin. Falil muwaswisina maka itu tetap bagi orang yang waswas syaitonun bermula setan. Bermula setan. Nah ini syaiton mubtada dari isim nakiroh. Kenapa? Kan mubtada syaratnya isim ma'rifat boleh dari nakiroh bila mana ada musawwing. Nah di antara musawwing khobarnya mubtada isim nakiroh muakhor, khobarnya berupa khobar muqaddam berupa jorob atau jar fidari rojulun boleh, tapi kalau rojulun fidari nggak boleh. Bagaimana kita beri kabar ada satu laki-laki di rumah? Ya itu cara fidari rojulun, jangan rojulun fidari. Kayak sini falil masisina saya tuh mubtada kan tuh nakir, musawegnya adalah khobarnya berupa jar majrur yang didahulukan. Berarti mubtadanya muakhor berupa isim nakir. Banyak diantaranya apa? Didahului nafi atau nakironya dimudofkan atau disifati. Yadhaku yang tertawa dia seton bihim dengannya muwaswisin. Yukalu yang dikatakan dinamakan dikatakan aku baginya setan oleh al-walhanu setan walhan namanya tukang pengganggu orang yang wudu. Wala tatawadu di sana tuh, sana ada banyak nama-nama setan. Ada yang pengganggu rumah tangga, pengganggu pedagang, banyak ya. Wala tatawadu dan jangan wudu kamu bil ma'il musammas dengan air yang terjemur matahari. Terutama yang tempatnya itu dari semacam besi. Wala minal awani sofriyati dan jangan dari wadah beberapa wadah dan tidak wudu dengan air dari beberapa wadah gitu ya. As-sofriyati yang bangsa kuningan. Fahaji sabatu maka bermula ini 7 itu makruhatun dimakruhkan. Fil wudu'i dalam wudu. Jadi haji isim sarof ya. Bila mana setelahnya berupa lafad yang ada alnya, isim ma'rifat, ada alnya dah. Itu lafaznya jadi badal. Haji kan mubtada tuh. Mabni ala sukun bih mali rofin mubtada. Asabati badalun min mahali hazihi. Badal dari mahalnya hazihi, mahal. Karena haji mahalnya rofa. Sabatu dibaca rofa. Itu makruhatun makruh dalam wudu. Kita tanggung ya. Wa fil khabar dan dalam hadis kalau mau ditarkib itu tetap dalam hadis bermula ucapan Nabi ya, bermula ucapan annaman zakarallaha inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullah wa man lam yazkurillaha lam yutahhar minhu illa ma atau lam yathur boleh ya. Atau lam yutahhar Berarti kalau lihat dari sana lam yutahhir minhu illa ma asabahu al-ma'u. Anaman sungnya orang jaka orang nyebut dia mana baca bismillah ya. Pada waktu itu awalnya baca bismillah. Siapa orang di wudunya nyebut nama Allah maksudnya baca bismillah di awal wudunya,
Indah wuduhi pada waktu menyebut diaman Allah pada Allah. Indah wuduhi pada waktu wudunya man toharo maka mensucikan oleh Allah jasadahu pada jasadnya man makullahu. Nah ini taukid maknawi ini ya. Kullahu tiap-tiap jasad, semuanya maksudnya, tiap-tiap jasad. Sebaliknya waman lam yazkur. Bermula siapa orang itu lam yazkur, tidak nyebut dia man. Itu man isi mausul, mahrofa jadi mubtada, dalam yazkur tuh. Itu khobarnya ya. Jadi khobarnya mubtada, jumlah jadi khobar mubtada, gitu juga jadi silah. Jadi silahnya si mausul itu. Allah apa tidak nyebut dia mana Allah padahal enggak baca bismillah di awalnya lam. Ini bisa lam yutohar. Bisa juga lam yutohir. Lam yutohir maka tidak mensucikan Allah minhu dari jasadihi ilama kecuali pada anggota gitu ya. Kalau lam yutohar oleh ilama gitu. Kalau ngitin toharo berarti lam yutohir aja. Toharo yutohiru. Maka tidak mensucikan Allah minhu dari jasadahi, dari jasadi ilama kecuali bagian atau anggota asobahu yang mengenai padanya mak, yang mengenai padanya oleh al-ma'u air tuh. Ya kalau tadi kan kalau kita baca doa wudu itu kesalahan semua anggota badan keluar. Ya. Kalau berarti mafhumnya kalau kita nggak baca, yang keluar itu dari anggota wudu doang gitu ya. Nah, begitupun bismillah. Kalau kita baca bismillah di awal wudu, maka Allah sucikan semua jasad kita. Nah, kalau kita nggak baca bismillah, yang disucikan cuma yang kena air wudu doang. Berarti apa? Tangan, muka, kepala, kaki, atau kuping kalau kita usap ya. Dan bismillah itu kita ucapin bareng kita gosul yaden ya. Dan situ ada niat. Jadi kita bajuri diterangin pas lagi nerangin sunnah wudu di antara bismillah itu bareng dengan gosul yaden. Jadi saat fi anin wahidin ya dalam satu waktu itu 3 perbuatan. Lisan mengucap bismillah, tangan gosul kafen, hati niat. Bagaimana niatnya? Ya, kalau secara hadis nafsinya ya. Niat itu bukan hadis nafsi buat kita, di balik hadis nafsi ada niat. Nawa itu sunanal wudu, bisa bismillah. Lisan kita bismillah. Hati kita nawa itu sunanal wudu. Dibaca barengan cuci tangan bismillahirrahmanirrahim. Di hati ada niat melaksanakan sunnah-sunnah wudu. Kenapa kalau kita baca bismillah dan cuci tangan enggak niat, berarti belum ada niat. Sedangkan hadis apa tuh? Innamal a'malu bin niat. Berarti di situ kita belum ada pahala wudu kalau kita enggak niatin sunnah wudu gitu. Belum ada pahala melaksanakan sunnah wudu kalau kita tidak niat di saat baca bismillah dan mencuci tangan dia di awal wudu itu. Itu bismillahirrahmanirrahim. Enggak niat, berarti belum ada niat. Walaupun niat wajibnya kan di saat basuh muka. Berarti kalau kita niat wudunya hanya di basuh muka, mulainya tuh ya. Nah tadi pada waktu kita bismillah, ghuslul kafen, madmado, istinsak, belum ada niat itu kan ya. Sedangkan innamal amalu bin niat. Maka itu di bajuri jelas ya. Untuk mendapatkan pahala sunnah wudu sebelum basuh muka, kita niat di saat baca bismillah berbarengan dengan ghuslul kafen. Baru di situ ada pahala sunnah wudu yang sebelum basuh muka.
Ya, ya kalau cara hitungan ya, cara hitungan itu udah dihitung amal gitu ya. Udah ada pahala udah. Nah, untuk menyempurnakan wudhu kita, ya itu ulang lagi dari awal gitu ya. Tadi tetap ya Allah kan maha, maha apa tuh? Maha pemurah ya. Enggak disia-siain tuh. Mayakmal, famayakmal miskola zarotin khairon gitu kan ya. Itu kan maksudnya sedikit apapun amal kita tuh kebaikan kita diperhitungin gitu ya. Fa khair fajazahu khairun. Kita baru aja bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu ya kita ulang lagi walaupun itu udah dihitung gitu. Kalau pahala udah dicatat. Ya walaupun belum sempurna ya. Ya tetap kita ulang lagi. Ulang dari awal lagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Umur, insak yang disembuh apa? Kalau nyari saya sah-sah aja kita langsung basuh muka kan ya. Tapi untuk mencari kesunahannya kita ulang lagi. Nah, itu kalau kita bab ke istisna ya, yang lam yutohar atau lam yutohir minhu ila masobahu, berarti kan ila ada istisna ya, maknya mustasna, karena ma isim mausul, berarti kan mabni sukun fi mahali, apa ya mahal apa coba? Kalau lam yutohir, berarti mahal apa? Mahal nasob. Jadi maf'ul bi bukan mansub alal maf'uliyah, bukan alal mustasna, bukan alal istisna ya. Karena apa coba? Karena dia berada pada kalam nakis. Itu di mana suatu lafaz belum menyebutkan al mustasna minhu ya. Madorob gini. Madorob tu illa zaidan ya. Madorob illa zaidan itu mansub alal maf'uliyah gitu. Bukan alal isis. Beda madorob tul qauma ila zaidan. Zaidan bisa masuk alal maf'uliyah, bisa juga alal istisna walaupun kalam manfi ya. Atau dorobtul qauma ila zaidan. Nah itu zaidannya mansub alal istisna. Jika ma dorobtu ila zaidan mansub alal maf'uliyah. Karena apa? Karena ma dorobtu zaidan itu kalamnya kalam nakis disebutnya ya. Belum menyebutkan mustasna minhu. Ya, kayak di sini. Ma itu mansub alal maf'uliyah bukan al istisna. Mahal nasab jadi maf'ul bukan alal istisna. Coba baca dikit. Ya, saya udah tadi coba ini yang dari wajtanib aja dari situ ya. Kita wajtanib. Yang akhir tadi itu. Yang doanya. Wajtanib fi wudu'ika dari situ aja ya. Nah, fil amr. Ijtanaba yajtanibu ijtanib gitu. Berapa tuh? Jadi apa tuh? Pada 7 perkara. Nah, la tanfad aja. Mengepretkan ya, mengipatkan ya, mengepretkan gitu ya. Kamu fatarusya menyipratkan. Katanya kan mengepretkan ya. Kalau ini air nyiprat, maka menyipratkan kamu gitu ya.
Taltom. Taltom. Iya. Dan. Ah, jangan tidak. Jangan. Nah. Walaro. Iya, atop. Bilma. Bil. Iya, jer. Iya. Wala. Iya, kalau jangan berarti ya kalau la nafi itu mulgo, berarti beramal ya. La tatakallamu berarti tidak bicara kamu gitu ya. Kalau jangan baru ambil jazm dia. Kalau jangan berarti fi'il mudhari'nya majzum. Ah, nahi. Tatakallam. Dan jangan biasa ya. Zada yazidu, tazid, wala tazid. Gos ya, dalam membasuh 3 kali. Biasanya enggak salah sih, ngapa sih enggak salah sati? Kan marotin muannas ya, apa namanya? Marotun muannas itu kan ya. Itu adat itu dari 3 sampai 9 ala khilafil qiyas ya. Nah, kalau asro kenapa enggak sampai 10? Karena kalau asro itu punya hukum sendiri dia. Lapat asro itu lahu halani, dia punya 2 tingkah. Karena dia bisa sendiri, bisa murokab dengan adat dari 11 sampai 19 ya. Ada asaro sampai tisata asaro punya hukum sendiri dia. Nah, karena marot itu mufradnya marotun muannas ya, maka adatnya ditazkir ya. Jadi kalau dari 3 sampai 9 itu adat dan ma'dud, jadi marot itu ma'dudnya ya. Itu ala khilafil qiyas. Maksud ala khilafil qiyas apa? Kalau ma'dudnya muannas, adat muzakkar gitu ya. Maka arkanul islami khamsatun apa khamsun? Coba bacain ya, dalam Sabina tuh. Arkanul islami satun apa khamsun? Khamsatun. Karena arkan muzakkar, ruknun kan ya. Lihat mufradnya, arkan mutar ruknun, rukun muzakkar. Maka adatnya muannas. Itu ala khilafil qiyas ya. Nah pas alamat balik, alamatul bulugi. Ayo, ingat nggak sih di Sabina? Salah sun apa salah satun? Alamatu kan muannas tuh. Salah sun apa salah satun? Salah sun karena alai khilafil qiyas. Kayak di sini. Salah si marotin. Kok nggak pakai salah sati kan marotin muannas? Ya, emang kudu bersalahan gitu ya. Bersalahan qiyas. Coba ini apa Arif wala terusin. Wala tuksir. Nah, jangan kalau nahiyah jazam la tuksir. Hah? Kamu maksudnya pakai ada kamunya karena fil mudhari bila mana awalnya tamudhoro'ah yang apa tuksir itu kan mudhara tuh tamudhoro'ah maka fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujub apa tuh takdirnya anta wajib disimpan gitu. Maka dimanain jangan memperbanyak kamu gitu anta terus
pada menuangkan air ya. Mengguyur boleh. Kebutuhan. Di mujarrodil waswasati dengan semata-mata was-was ya. Itu ini itu kalau punya sendiri ya, bukan wakaf. Kalau wakaf malah haram ya. Menggunakan di luar hajat itu haram. Atau punya orang ya. Terus falil muwaswisina iya waswasa yuwaswisu gitu ya. Fahuwa muwaswis. Maka itu tetap bagi beberapa orang yang was-was setonun ya. Bermula terus apa dia dahaku. Nah itu pakai yang ya, karena jumlah baik ismiyah atau fi'liyah setelah isim nakiro jadi apa? Naat. Mahalnya tergantung, berarti kalau mubtada, setan mubtada maharofa. Kalau setelah isim ma'rifat jadi apa jumlah itu? Hal, itu kaidah tuh ya. Di mana ada jumlah sebelumnya berupa nakiro, maka jumlah itu jadi naat. Kalau naat ya mahal, tergantung mahalnya apa tergantung erobnya nakiro itu. Kalau marifat maka jumlah itu jadi hal, ya pastinya mahal nasob. Kalau hal itu. Terus yang tertawa dia seton yukalu dikatakan ya. Bagi siapa? Bagi saya. Oleh al-walhanu setan walhan nama setan. Terus sama lanahia juga itu. Dari wadah-wadah terbuat dari kuningan deh gitu ya. Yang itu biasa ada tiengnya ya. Terus sopriati, masuk emas apa nih? Darul. Bal minal khazfiyah. Benar ya? Macam bahan-bahan besi dah gitu ya. Itu dari bahan kulit nggak apa-apa. Coba ini terusin ini apa Jaki? Iya, Haji Sabatu. Khobar itu rofa, makruhatun. Coba diartiin, maka bermula ini yang 7. Itu kasih khotu itu makruhatun. Makruh ya, makruh itu, makruh. Terus khobar dalam khobar hadis ya. Anaman ya, anaman. Sesungguhnya orang. Iya.
Itu zakar zikir diaman ya. Nyebut diaman. Dia Allah pada Allah. Pada waktu wuduhnya ya. Toharo. Maka mensucikan oleh Allah. Allahu fa'il. Nah, itu maf'ul tuh. Maf'ul harusnya nasob jasadahu. Pada jasadnya. Kul taukid daripada jasada. Jasada mansub, maka kul juga dibaca nasob. Gimana jadinya? Kullahu. Tiap-tiap jasad ya. Semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu disucikan jika pada waktu wudunya baca bismillahirrahmanirrahim. Terus lam yazkur. Nah, kalau kita mau langsung lam yazkurillahu laha ya. Jadi roh yang tadinya sukun jadi kasroh. Ada kaidah apa tuh? As-sakinu idza hurika bil kasri atau harfus suku al harfus sakin balik ya. Idza hurika bil kasri. Kok fi'il kasroh? Kasrohnya karena mau diwasol gitu ya. Malam yazkurillah kan kasroh tuh. Karena mau diwasol jadi kasroh. Ayo, bermula siapa orang? Itu lam yazkur ya. Tidak. Nah, jemput tidak. Diahman. Kok udah ada fa'il tuh diaman. Berarti Allah maf'ul Allah. Ada Allah ya. Lam yutohir aja ya. Maka tidak mensucikan Allah jasadihi, jasadnya. Sobahu. Fa'il. Asobahu fi'il hunya maf'ul tuh ya. Domir mahal nasab jadi maf'ul. Berarti fi'il udah ada maf'ul yang belum ada apanya. Fi'il udah ada maf'ul. Berarti belum ada apanya? Fa'il. Berarti alma jadi fa'il. Oleh ma anggota yang mengenai padanya ma gitu ya. Oleh alma fa'il tuh ya, rofa. Dibaca rofa jadi fa'il tuh ya. Jadi kalau nggak ada bismillah yang disucikan ya cuma sebatas anggota wudhu gitu ya. Tapi kalau ada bismillah semua anggota badan disucikan, dibersihkan. Kalau bisa dipaham ya. Coba ada yang muskil nggak? Baik tarkibnya atau maksud dari dibaca coba tanya aja kalau misalnya yang muskil. Cukup Ki? Ayo mau ditanya kali. Lafadznya apa? Maknanya, pemurodnya. Enggak. Badal ini aja apa istilahnya? Badal kul min kul. Karena hajihi ya sahabat dia juga gitu. Kalau golat mah kan salah ngomong gitu. Rokibtul farosa Zaidan. Enggak, Rokib tuh Zaidan. Al farosa gitu ya. Aneh naik kuda. Aneh naik jahit kuda. Jadi mau nyebut kuda tapi kedua nyebut jahit itu berarti al faros gantiin lafaz jahit yang salah ngomong gitu. Kalau enggak, ya itu disebut badal kul minal kul ya. Karena isinya haji ya sabah itu. Bermula ini kan ini tuh isyarat kan ada musar ilaih itu ya. Musar ilaihnya mana? Ya tadi tuh yang udah sebutin semua, cuma digantikan dengan bilangan gitu. Faji sab'atu. 7 ini yang tadi tuh ya. Berarti badal kul min isinya haji ya 7 perkara tadi itu kan. Nah disebut sab'ah gitu. Jadi badal apa? Kul min kul. Biayakuna asani ayanal awal gitu ya. Yang kedua itu keadaan yang awal.
Kalau ba'dnya kan bi ayakuna asani ba'don minal awal atau ba'dol awal. Cuma akhirnya lebih cepat ini sambil praktek ya, sambil baca, di sambil tiap ada harokat, tiap kalimat kita cari alasan. Ini sendiri ini apa nih kasukun, ngapa doma, ngapa fathah, itu cepat gitu. Jadi apa istilahnya aktif sendiri gitu ya maksudnya. Walaupun nggak ditanya kita cari tahu sendiri. Nggak, muskil tanya gitu aja. Jakaron turu-turu sebelum ngaji atau udah ngaji lebih cepet. Bahkan ada yang mengatakan teori belakangan, baca dulu, dengerin, baca, ntar baru teori gitu. Tapi ya, kita sambil jalan aja, sambil jalan ya. Teori kita pelajarin sambil praktek gitu. Yang mana tuh pas ini? Pas lapat apa? Di matanya apa? Pas di matanya. Dalam kurungnya. Di mana? Enggak, iya matanya apa itunya? Lagi nyarahin matan apa? Matanya, dalam kurungnya. Apanya? Taklek. Oh, bukan muroki. Coba lihat. Oh, taklek berarti. Tambahan. Oh, ini lima waroda fil khobar anna fihi sifaun min kulidain. Jadi minum air wudhu itu apa namanya dianjurin karena di air wudhu itu ada obat. Jadi wudhu itu bisa maksudnya kita wudhu di apa nih? Di ember gitu ya. Itu air itu air wadu. Jadi air digunakan buat wudhu. Nah, ini bisa maksudnya setelah kita selesai wudhu, nah air yang kita pakai wudhu tadi kita minum. Atau kita kumur kan tuh. Nah itu di samping ada yang kita kumur-kumur kita buang, atau ada yang kita minum dengan niatan sebagai obat gitu. Ya tambah juga di sarah juga ya, di sarah. Tambahan setelahnya kita baca doa tadi kita baca inna anjal, ada kan syarat ya. Kita baca inna anjalna. 3 kali ya, enggak 3 kali minimal sekali dah gitu ya. Iya. Iya, ya begitu. Jadi air yang kita pakai wudhu kita minum. Ya, itu bisa dikatakan kita wudhu di keran atau di ember ya. Di ember itu, nah air itu namanya wadu, gitu. Air buat wudhu. Itu tambahan. Jadi di Nihayatul Zain ada keterangan seperti itu. Karena air wudhu itu mengandung obat gitu. Fihi dawa, ada obat. Jadi kita niatin buat obat gitu ya. Ya buat bersihin hati atau buat ya, penyakit di diri kita dah. Insyaallah tuh ya. Kan air mentah banyak kuman. Ya kuman ya, ya, tinggal kita yakin ya
Oke, keyakinan kita kan segala sesuatu itu nggak ada yang bisa kasih manfaat madorot tidak Allah gitu kan. Kalau dikatakan walaupun apa ada madu obat, tapi hakikat yang menyembuhkan ya bukan madu itu. Semua sebab itu ya tetap musabibnya adalah Allah yang menjadikan sebab manfaat atau sebaliknya itu Allah. Ya. Cukup, cukup Rip. Ya, benar penting ya. Kita baca doa tadi, baik yang biasa kita baca, doa yang tambahan yang ada, kita baca ini anjalna. Inna anjalna fi al-qadr. Surah apa? Surah apa itu namanya? Al-Qadar ya. Iya. 3 kali atau minimal sekali. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bijini ilma warzuqni fahma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.